Selamat siang Anda pemirsa Metro TV. Senang sekali saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda siang ini langsung dari kantor Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Jalan Putri Hijau nomor 4 Medan. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang dua pelayanan hukum yang ada di administrasi hukum umum, yaitu kita akan membahas masalah aposti dan juga perseroan perorangan. Bersama saya sudah hadir siang ini ada Bapak Alex Kosmas Pinem, beliau selaku Kepala Divisi dari Pelayanan Hukum dan HAM dari kantor Kementerian Hukum dan HAM yang ada di wilayah Sumatera Utara. Selamat siang Pak Alex. Selamat siang Mas Jaki. Baik Pak Alex, ini merupakan kesekian kalinya kita berbicara tentang dua produk hukum dari administrasi hukum umum ya Pak Alex ya, Siap. aposti dan juga perseroan perorangan. Siap. Nah untuk di awal ini kita akan berbicara dulu tentang aposti sendiri Pak Alex. Siap. Apa sih itu aposti Pak Alex? Jadi aposti itu merupakan satu tindakan pengesahan tanda tangan, cap, atau stempel resmi berdasarkan verifikasi. Itu. Jadi aposti ini semacam legalisasi lah. Baik, Legalisasi aposti. Aposti hadir di Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara kan di tahun 2022 ya, Pak Alex ya. Iya. Sudah bisa melayani seluruh masyarakat Sumatera Utara. Betul. Nah, proses pengurusannya Pak Alex untuk mereka ingin mengurus beberapa berkas-berkas tentunya yang berurusan dengan aposti ini sendiri. Baik Mas Jaki, aposti ini sendiri kita bisa melakukan legalisasi aposti terhadap dokumen-dokumen yang misalnya terkait dengan yang dikeluarkan oleh pejabat publik ya, termasuk juga nanti putusan-putusan pengadilan dari putusan dari pengadilan, kemudian juga terkait dengan administrasi, misalnya kalau administrasi ini kayak seperti KTP ya, surat nikah, kan, dan juga terkait dengan yang produksi notaris. Jadi misalnya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh notaris ya bisa di aposti juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat aposti ini kan akhirnya memotong banyak birokrasi sebenarnya Betul. Pak Alex. Jadi yang sebenarnya kalau sebagian dari Anda yang ingin mengurus atau juga mengirimkan berkasnya berhubungan seperti Pak Alex katakan tadi mungkin akta perkawinan atau juga akta kependudukan yang seharusnya begitu panjang jenjangnya, ini terpotong oleh dengan adanya aposti. Nah, pertanyaannya Pak Alex, berapa lama sih pengurusan aposti ini sendiri di Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara? Kalau untuk legalisasi aposti itu kan ada beberapa tahapan juga. Jadi misalnya si pemohon ini mengajukan permohonan tuh dokumennya dilakukan legalisasi aposti itu nanti setelah majukan permohonan misalnya nama, kan ada di identitasnya, terus nanti dokumen yang mau diaposti segala macam itu ada persyaratannya itu. Kemudian nanti tim kita dari Kementerian Hukum, khususnya dari Direktur Jenderal AHU itu akan melakukan verifikasi. Itu verifikasi itu kemungkinan 3 hari. Nah, setelah 3 hari disetujui, kemudian nanti akan diberikan kode billing kepada Pak pemohon, yang selanjutnya akan diterbitkan sertifikat aposti dan itu ya paling lama 5 hari begitu Pak. 5 hari kerja Pak Alex ya. Nah, saat ini mungkin kan sudah mulai banyak orang yang tahu Pak Alex tentang adanya pelayanan aposti yang bisa dilayani di Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang ada di Jalan Putri Hijau ini sendiri. Respon dari masyarakat yang selama ini sering menggunakan dengan birokrasi yang panjang dan sudah terputus sangat singkat ini apa? Seperti apa Pak Alex? Iya Pak Zaki, Mas Zaki, itu dulu sebelum adanya pelayanan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, ketika orang melakukan permohonan legalisasi aposti itu ke Direktorat Jenderal di Jakarta. Itu tahun 2021. Tapi namun demikian di 2022 pelayanan kita buka di kantor wilayah sehingga masyarakat tidak susah lagi dan itu lebih mudah gitu. Jadi kalau birokrasinya itu memang lebih lebih dirasakan manfaatnya dan respon masyarakat cukup banyak sampai sekarang. Mungkin dokumen yang sudah kita legalisasi aposti itu kurang lebih 2.700. 2.700. Dokumen jenis apa sih Pak Alex yang paling banyak menurut report dari tim Pak Alex sebenarnya dari 2.700 ini? Ya kebanyakan itu kan sebetulnya yang kita aposti itu, yang kita legalisasi aposti itu dokumen yang dibuat oleh katakan pejabat publik yang ada di Indonesia untuk digunakan di negara lain. Misalnya seperti ijazah, ya kan diproduksi oleh Dinas Pendidikan, atau misalnya surat nikah yang diproduksi Dukcapil, kan seperti itu. Jadi itu hasil produk produk dokumen itu yang diproduk oleh pejabat di negara kita, kemudian mungkin
bermanfaat untuk digunakan di luar negeri. Jadi kebanyakan itu memang yang sifatnya administrasi, kebanyakan sekarang itu administrasi. Tapi ada juga misalnya terkait dengan apa namanya, akta-akta notaris, Akta ya, ada notaris. juga mungkin ada perjanjian ya kan, di aposti juga banyak juga gitu. Nah, kalau dilihat sebenarnya kan pelayanannya sekarang ini cukup cukup lumayan ramai untuk Betul. melayani masyarakat berbicara masalah aposti. Saya tadi lewat ke Mari Palex di bawah juga banyak pelayanan juga masih terus berjalan, helpdesk-nya Betul. juga terus berjalan. Iya. Helpdesk ini siap membantu semua masyarakat bertanya tentang masalah aposti ini sendiri nggak, Pak Alex? Oh iya, jadi kita punya tenaga yang Mhm. memang kita rekrut untuk melayani masyarakat khususnya terkait dengan layanan legalisasi aposti itu tadi. Legalisasi. Iya. Jadi sampai saat ini Kumham siap untuk menerimanya ya Pak Siap. Alex ya. Nah, yang menjadi pertanyaan masyarakat juga Pak Alex, ini kan pasti berkaitan dengan biaya juga pasti ya Pak Iya. Alex ya. Nah, berapa sih sebenarnya biaya untuk satu dokumen masyarakat yang ingin mengurus aposti ini sendiri? Jadi ini kan penerimaan negara bukan pajak ya, Mhm. PNBP yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan aposti ini, satu dokumen itu 150.000, Mhm. ya kan, satu Mhm. dokumen seperti itu, Pak. Oke, satu dokumen 150.000. Iya, Nah, banyak nggak sih wilayah Sumatera Utara 33 kabupaten kota, kota Pak ya. Alex? Saya berpikir bahwasanya aposti ini kan juga harus dirasakan Hmm. oleh 33 kabupaten kota untuk meraih mereka yang berada di kabupaten kota untuk mengurusnya di sini ada hal lain nggak yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara? Ya pasti, Mas Jaki, kita lakukan sosialisasi juga Hmm, ke beberapa daerah yang memang misalnya contoh banyak pelajar atau siswa-siswa yang dari sana yang ingin sekolah ke luar negeri atau betul, bekerja di luar negeri, benar. ya kan? Atau mungkin dia perusahaan yang memang ada hubungannya dengan perusahaan-perusahaan korporasi di luar negeri Mhm, seperti itu. Jadi mhm. kita sosialisasikan bahwa kalau Anda mau melakukan legalisasi aposti dokumen yang ada, yang mungkin berguna untuk dipergunakan di luar negeri itu, kantor wilayah punya apa namanya layanan Layanan khusus untuk seperti itu ya. iya, Baik Pak Alex, kita harus break dulu di sesi siap. pertama dan Anda menyaksikan kita langsung dari Metro TV Sumatera Utara. Kita akan kembali sesaat lagi. Kita kembali lagi tentunya Anda yang masih menyaksikan dari Metro TV Sumatera Utara. Saya masih bersama Bapak Alex tentunya selaku Kepala Divisi dari Pelayanan Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara masih berbicara tentang aposti dan juga perseroan perorangan. Tapi masih ada yang tersisa tadi dari pertanyaan saya berbicara tentang aposti yaitu negara mana saja nih Pak Alex yang punya urusan atau juga menerima berkas aposti ini sendiri. Jadi gini, Mas Jaki, aposti itu lahir, legalisasi aposti itu lahir terkait dengan Indonesia telah melakukan ratifikasi konvensi tentang penghapusan persyaratan dokumen publik asing. Mhm. Dan itu pengesahan itu sendiri dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Oke. Sehingga kita tindak lanjuti di mana Kementerian Hukum sebagai salah satu otoritas yang memiliki otoritas lembaga untuk melakukan aposti ini sendiri. Nah, untuk yang mengikuti konvensi ini atau yang menyetujui konvensi ini sendiri ada sampai saat ini 127 negara. 127 negara. Ya. Oke. Hmm. Baik, jadi 127 negara artinya masyarakat sekarang ini sudah bisa melihatnya negara itu apakah menerima berkas aposinya juga. Karena Ya. kabarnya negara tetangga Malaysia ini belum termasuk loh Pak Alex. Oh gitu. Benar Ya ya Pak mungkin. Alex ya? Ya. Baik, berarti ada 127 negara yang sudah bisa terintegrasi Ya. dengan layanan aposti yang kita miliki Indonesia Ya. dengan beberapa negara lainnya tentunya. Betul. Baik, kalau tadi kita berbicara masalah aposti, kali ini saya berbicara tentang segmen kedua tentang salah satu produk hukumnya juga, Pak Alex masih berbicara tentang layanan administrasi hukum umum yaitu perseroan perorangan. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini tahun keberapa perseroan perorangan dijalankan dan sudah seperti apa perkembangannya di Sumatera Utara, Pak Alex? Baik Mas Jaki, sampai sekarang ini sudah masuki tahun ketiga Tahun ketiga, terkait dengan layanan kita dengan apa namanya perseroan perseroan perorangan. perorangan Oke. seperti itu. Oke, kalau sudah jadi sudah masuk ke dalam tahun ketiga, artinya perkembangannya sudah seperti apa sih, Pak Alex? Di Sumatera Utara memang responnya cukup besar Hmm. dan itu terbukti dari masyarakat yang sudah
mengajukan permohonan untuk menjadikan perusahaannya menjadi PT perorangan itu sudah hampir 8.000. Oh, Jadi oke. ini kami kira cukup antusias gitu. Oke, dari 8.000 pemohon yang sudah dilayani tentunya di Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, yang ingin saya lebih perjelas lagi Pak Alex, ini kan berbeda sebenarnya perseroan perorangan dengan perseroan-perseroan yang Iya, sebelumnya ya. iya betul. Kalau berbicara masalah perseroan perorangan ini sendiri adalah dengan satu orang, beliau juga menjadi direktur, beliau juga pemegang saham, beliau juga semuanya, Iya, begitu ya Pak Alex iya. ya. Nah, pertanyaannya, apakah proses pengurusannya ini juga sama lamanya dengan kita berbicara mengurus perseroan yang biasa atau dengan perseroan perorangan ini justru pengurusannya lebih singkat? Iya Mas Jaki, kalau proses untuk mendirikan PT Perorangan ini itu lebih cepat, udah Hmm, pasti, dan membutuhkan waktunya juga tidak lama. ya. Yang penting persyaratan dipenuhi, segera akan pengesahan usahanya PT Perorangannya segera Hmm. terbit dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, persyaratannya sama nggak sih Pak Alex dengan kalau terbiasa orang mengurusnya dengan CV perorangan ke notaris, dengan mengurus CV perorangan di Kementerian Hukum dan HAM? Jadi kalau ke notaris biasanya kan dia persekutuan modal, ada Mhm. beberapa orang yang mendirikan usaha sehingga Oke. membuat perjanjian. Mhm. Nah, kalau PT Perorangan kan tidak perlu mereka bikin perjanjian karena Oke. dia sendiri yang mendirikan seperti seperti itu. Jadi, Oke. hmm, Baik, tapi yang menarik sebenarnya saat ini sudah ada sekitar 8.000 ya 8.000 orang yang sudah memiliki PT CV perorangan betul, produk dari Kementerian Hukum dan HAM ya Pak betul, Alex ya. iya. Pertanyaannya, apakah ada kendala di depannya atau juga di kemudian hari mereka-mereka sekarang ini sudah memegang Iya. atau sudah memiliki perseroan perorangan? Sebetulnya kendala dari teman-teman itu, khususnya dari UMK yang akan mendirikan perorangan itu terkait dengan KLBI, artinya apa Hmm, namanya klasifikasi usahanya gitu. Jadi oke. agak ribet juga memang, tapi itu bisa diselesaikan juga sih. Baik, mungkin saat ini Anda pelaku UMK tentunya yang sudah memiliki perseroan perorangan, ada kendala memang di KLBI, tapi itu dapat terselesaikan ya Pak Alex ya. Bisa Nah, untuk pelayanan helpdesk-nya itu dilayani juga nggak sih di sini, Pak Alex? dilayani. Jadi para pemohon itu bisa melakukan apa namanya pengajukan sendiri melalui aplikasi yang telah disiapkan, tapi banyak juga yang datang kemari untuk kita bantu ya untuk mendirikan PT Perorangan. Nah, ini kan juga terintegrasi ketika mereka membutuhkan modal tambahan ya Pak Alex dengan Ya. perbankan dan juga tidak luput dari urusan yang namanya perpajakan. Nah, difasilitasi juga nggak oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mereka yang bingung mungkin seperti apa prosesnya ke perbankan dan juga ke pajak. Jadi gini, Mas Jaki. Jadi kalau koordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait apakah pajak atau perbankan itu memang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal AHU. Mhm. Jadi kalau misalnya di Sumatera Utara, ya ketika breakdown aja kebijakan banknya. Misalnya bahwa sekarang ini Bank Himbara yang terhimpun dalam Himpunan Bank Himbara ya. Negara itu Oke. sudah memfasilitasi untuk membuka rekening atas nama PT Perorangan, seperti Mhm. BNI Mhm, misalnya, mhm. seperti itu. Jadi Oke. mungkin nanti untuk permodalan juga mereka mungkin akan membantu karena ini kan UMK. Jadi UMK itu biasanya lebih perhatiannya lebih apalah dari pemerintah gitu. Oke, baik. Jadi ini sudah terkoordinasi dengan baik karena seperti Pak Alex katakan tadi bahwasanya kalau berbicara masalah instansi pemerintah dengan perbankan atau juga perpajakan itu sebenarnya sudah ada peraturan dari Direktorat Iya, Jenderalnya ya, Pak Alex iya, ya. mereka koordinasi di sana. Koordinasi telah terjadi. Baik, kita harus break dulu di segmen kedua. Di segmen ketiga nanti kita coba rangkum sebenarnya Pak Alex. Ya. Seperti apa talk show kita untuk siang hari ini berbicara masalah aposti dan juga perseroan perorangan tentunya yang merupakan salah satu merupakan layanan ya. Dua layanan dari administrasi hukum umum dan kita akan kembali sesaat lagi. Kita kembali lagi, Anda masih menyaksikan kita langsung dari Metro TV Sumatera Utara. Saya masih bersama Pak Alex, tentunya kita masih membicarakan dua layanan administrasi hukum umum. Yang kita bahas adalah Aposti dan juga PT Perorangan. Baik, kita perjelas lagi nih Pak, ini merupakan segmen terakhir kita. Siap. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang sebenarnya harus diperhatikan bagi calon pemohon mungkin yang ingin mengurus Aposti ini sendiri?
Baik, Mas Jaki, yang perlu diperhatikan para pemohon legalisasi aposti itu yang pertama masalah identitas pemohon harus jelas karena nanti akan dilakukan verifikasi juga. Kemudian atau kuasa, bisa juga misalnya pemohon itu memberikan kuasa juga identitasnya harus jelas. Kemudian negara tujuan, ini penting. Jangan kita melakukan legalisasi aposti, ternyata negara tujuan kita belum melakukan mengesahkan konvensi atau menerima konvensi penghapusan persyaratan dokumen publik yang terkait dengan dokumen publik asing tadi gitu. Jadi ini juga menjadi perhatian juga gitu, Pak. Baik, jadi menarik sebenarnya seperti Pak Alex katakan tadi, kita juga yang ingin melakukan legalisasi aposti memang harus mengetahui negara tujuan ya Pak Alex ya. Siap. Karena ada sekitar 127 negara tujuan yang tentunya ini terkoneksi dengan layanan aposti. Mungkin bertambah nggak Pak Alex? Nanti mungkin bertambah Mungkin juga, bertambah ya karena Pak kan Alex ini ya. kan sudah kebutuhan hukum perdata internasional juga, Baik. hubungan antar negara. Nah, selain aposti, saya kembali lagi mau menanya produk yang satu lagi masalah PT Perorangan ini sendiri. Iya. Nah, yang menjadi catatan penting juga untuk berbicara masalah PT Perorangan ini apa Pak Alex? Kita berharap bahwa melalui PT Perorangan ini para pelaku MK ya bisa lebih profesional melakukan usahanya karena di dalam PT Perorangan sudah ada aplikasi misalnya terkait dengan neraca perdagangannya seperti walaupun sederhana tapi mereka sudah mulai belajar. Jadi jangan hanya bikin PT Perorangan tapi juga membuat laporan-laporan juga Bisa di dibantu aplikasi. seandainya mereka tidak tahu? Bisa. Kanwil Kementerian Hukum pasti membantu. Kan aplikasinya disiapkan, di aplikasi sudah. Oke. Jadi mereka sudah bisa membuat laporan keuangannya, perkembangan. Sehingga kita nanti tahu, Pak, bahwa ternyata PT Perorangan ini sudah mulai meningkat atau tidak pertumbuhan usahanya atau tidak. Oke, satu pertanyaan mungkin yang ini saya yakin juga pemirsa ingin bertanya juga, apakah memang ada kontrol Pak Alex dari Kementerian Hukum dan HAM untuk PT Perorangan ini sendiri, baik atau tidaknya, aktif atau tidaknya, atau maju atau tidaknya usahanya itu ada pantauan nggak sih Pak Alex? Ya pasti dari mereka laporan keuangan mereka kan kelihatan tuh. Ya kan? Nah, seperti itu, Pak. Jadi kita pemerintah dalam hal ini ya kan kita punya data PT Perorangan ini seperti apa pertumbuhan usahanya seperti itu. Sampai saat ini berarti Kementerian Hukum dan HAM itu memegang data itu? Ya, kita nanti akan cek karena ada beberapa juga orang memberikan PT Perorangan tapi tidak membuat laporan keuangannya, laporan. Berarti laporan keuangan itu yang sebenarnya harus ditertibkan ya bagi UMK yang sudah menerima atau juga sudah mengurus PT Perorangan ya Pak Alex ya? Iya, supaya kelihatan sebetulnya. Oke, baik. Supaya bisa diketahui seperti apa usaha yang Anda miliki, seperti itu ya Pak Alex ya. Baik, untuk informasi lebih lanjut untuk kedua layanan ini bisa kemana Pak Alex? Kalau kedua kelayanan ini bisa ke ahu.go.id melalui aplikasi yang kita siapkan atau juga ke kantor wilayah juga bisa. Masyarakat bisa datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Oke, saya ulangin, Anda bisa mengurusnya atau juga menyaksikan informasi lebih lanjut untuk mendapatkan tentang dua layanan ini, aposti dan juga PT Perorangan, itu di ahu.go.id ya Pak Alex ya. Atau mungkin Anda bisa langsung datang ke kantor Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Jalan Putri Hijau nomor 4 Medan. Baik Pak Alex, apa yang menjadi closing statement untuk menutup acara kita siang hari ini? Yang pasti kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, khususnya layanan administrasi hukum umum, kita akan berikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, membantu masyarakat, baik dalam misalnya mau ada kegiatan keluar negeri melalui aposti, untuk pengurusan dokumennya sehingga tidak lama, tidak berbelit-belit, ya kan, memangkas birokrasi seperti yang Mas Jaki sampaikan, dan juga PT Perorangan ini kita harapkan juga menjadi salah satu instrumen bagi para UMK untuk meningkatkan usahanya seperti itu. Baik, Pak Alex, terima kasih waktunya sudah bersama kita 30 menit di Metro TV Sumatera Utara. Dan untuk yang menyaksikan kita, kemungkinan nanti akan ada sesi-sesi selanjutnya ya Pak Alex ya. Dan yang menyaksikan kita langsung dari Metro TV Sumatera Utara, terima kasih. Saya Zaki Yusuf dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.